Hai guys, di aplikasi ini teman-teman bisa mendapatkan pinjaman hingga 10 juta rupiah. Penasaran aplikasinya apa? Nah, sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini ya. Terima kasih. Hai guys, balik lagi ke my channel ya. Nah, kali ini saya akan mereview salah satu aplikasi pinjaman online yang bisa menjadi solusi keuangan bagi teman-teman yang lagi membutuhkan dana dalam keadaan darurat. Nah, seperti kita ketahui ya, untuk pinjaman online ini banyak sekali menjamur di seluruh Indonesia. Namun jika teman-teman mau cek langsung pinjaman online apa, teman-teman bisa langsung lihat aja di Play Store, klik pinjaman online. Nah, di sana banyak sekali pinjaman online yang bisa teman-teman ajukan. Namun, teman-teman harus memilah pinjaman mana yang akan teman-teman ajukan. Apakah pinjaman online legal, apakah ilegal? Karena pinjaman online itu terbagi dua, ada pinjaman online legal dan pinjaman online ilegal. Keduanya sama-sama memberikan pinjaman online kepada kita yang lagi membutuhkan, namun perbedaannya ada di suku bunga, kemudian ada di tenor dan juga jumlah pinjaman. Walaupun pinjaman online ilegal itu gampang untuk kita pengajuannya, namun ada konsekuensinya setiap masing-masing pinjaman. Sebaiknya jika teman-teman ingin melakukan pinjaman online, carilah pinjaman online yang sudah terdaftar dan berizin OJK. Jadi pilihlah pinjaman yang sudah ada OJK-nya. Bukan berarti teman-teman tidak boleh meminjam di ilegal, namun jika harus memilih, pilihlah pinjaman online yang sudah terdaftar dan juga sudah resmi ya. Jadi teman-teman aman untuk pengajuannya. Jika teman-teman ingin melihat langsung apakah pinjaman teman-teman ini ilegal apakah legal, teman-teman bisa langsung cek di media sosialnya OJK. Di sini saya biasanya melihat di Instagramnya OJK Indonesia. Di sana ada bagian vintage. Nah, di sana juga ada SOP tentang pinjaman online dan juga ada beberapa daftar pinjaman online yang sudah resmi, alias sudah terdaftar dan juga sudah diawasi oleh OJK. Silakan teman-teman langsung cek saja apakah pinjaman yang akan teman-teman ajukan ini sudah resmi dan sudah terdaftar atau sudah diawasi OJK apakah tidak. Namun itu sebagai acuan kita untuk mengajukan pinjaman online, untuk memilih pinjaman online yang aman untuk kita. Sekali lagi, pilihlah pinjaman online yang aman dan sudah terdaftar dan berizin oleh OJK. Walaupun limitnya kecil, tenornya kecil, namun jika pinjam di OJK, insya Allah pinjaman kita aman dan Oke, baiklah, tidak berlama-lama. Kali ini saya akan mereview salah satu pinjaman online, tentunya pinjaman yang sudah berizin OJK dan juga sudah terdaftar oleh OJK. Pinjaman ini memberikan kita limit hingga 10 juta rupiah dengan tenor 120 hari sampai dengan 180 hari dengan bunganya 0,2% per hari sampai dengan 0,5% per hari. Nah, untuk pinjaman online ini kita hanya membutuhkan eKTP, nomor ponsel yang aktif dan juga nomor rekening yang aktif atas nama kita sendiri. Oleh sebab itu, persiapkan terlebih dahulu dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan di pinjaman online berikut ini. Namun sebelumnya jangan di skip video saya ini dan tonton sampai akhir agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, pinjaman yang saya maksud adalah pinjam duit. Nah, pinjam duit ini merupakan salah satu pinjaman online yang memberikan kita uang tunai tanpa jaminan yang sudah terdaftar dan juga sudah berizin OJK. Untuk pinjam duit ini telah terdaftar dan diawasi oleh OJK sejak tahun 2016. Untuk produk pinjaman online yang diberikan oleh pinjam duit ini yaitu pinjaman uang tunai dari Rp500.000 hingga Rp10 juta dengan tenor pinjaman 120 sampai dengan 180 hari ya.
Untuk suku bunganya 25,55% per tahun dengan biaya layanan hariannya 0,32%. Tidak ada biaya tambahan lainnya. Jadi untuk pinjam duit ini memberikan kita dana tunai dari 500.000 hingga 10 juta rupiah. Teman-teman berkesempatan mendapatkan pinjaman dengan limit terbesar yaitu 10 juta rupiah. Namun harus teman-teman persiapkan pastinya memiliki EKTP dan juga sudah berusia 18 tahun ke atas dan memiliki pekerjaan tetap sehingga kita memiliki gaji. Untuk keunggulan dari pinjam duit ini sendiri itu adalah tanpa jaminan, yaitu pinjam duit menawarkan pinjaman dana online tanpa membutuhkan jaminan. Jadi hanya menggunakan EKTP saja dan informasi pribadi yang dibutuhkan di dalam aplikasi yang harus teman-teman isi. Yuk kita intip bagaimana cara pengajuan pinjaman online di pinjam duit ini. Nah, pertama pastinya teman-teman harus mendownload dulu aplikasi pinjam duit di Google Play Store. Silakan langsung di-download, kemudian nanti setelah teman-teman unduh, masuk ke aplikasi dan muncul pilihan untuk mengajukan pinjaman. Perhatikan juga ya bahwa di aplikasi itu sudah tercantum logo OJK yang menunjukkan bahwa perusahaan ini terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah, kemudian nanti selanjutnya setelah teman-teman mengunduh aplikasi pinjam duit, silakan teman-teman melakukan registrasi dengan menggunakan nomor handphone yang aktif. Nanti setelah teman-teman masukin nomor handphone yang aktif, maka nanti mereka akan mengirimkan kode OTP-nya ke WA ataupun ke SMS. Nanti setelah terkirim kode OTP-nya, silakan langsung masuk kode OTP tersebut ke aplikasi pinjam duit untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Nah, sebelum teman-teman melanjutkan untuk mengisi form yang diperlukan, sebaiknya teman-teman baca terlebih dahulu pernyataan yang penting untuk teman-teman ketahui, seperti pernyataan izin, kemudian untuk syarat dan ketentuannya silakan dibaca sampai ke bawah, di scroll sampai ke bawah. Kemudian jika teman-teman setuju, teman-teman klik setuju. Namun jika teman-teman tidak setuju dengan syarat dan ketentuannya, bisa klik tidak setuju. Nah, kita lanjut ya. Jika teman-teman di pinjam duit ini kita mengisi 4 form yang dibutuhkan. Yang pertama ada informasi pribadi, kemudian kontak darurat, kemudian informasi pekerjaan, kemudian verifikasi identitas dan rekening bank. Ini semua wajib teman-teman isi, jangan sampai ada yang kosong. Kecuali jika ada pilihannya opsional, itu boleh diisi, boleh tidak. Oke. Nah, pertama kita coba isi di informasi pribadi. Nah, di informasi pribadi ini meliputi provinsi tempat tinggal. Silakan teman-teman pilih aja. Di sana ada bagian pilihannya. Kemudian ada kota tempat tinggal, alamat lengkap, alamat tinggal, kemudian status pernikahan, agama, dan email. Ini semua wajib teman-teman isi karena ada tanda merahnya, artinya itu wajib diisi, jangan sampai di skip ataupun dikosongkan. Kecuali yang tidak ada tanda bintang merah, itu artinya boleh diisi, boleh tidak. Nah, itulah untuk informasi pribadi. Kemudian nanti teman-teman akan diminta untuk mengisi kontak darurat. Jadi demi kelancaran pengajuan pinjamannya, nanti kita disuruh mengisi kontak darurat untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Di sini di pinjam duit kita diminta untuk mengisi nomor kontak darurat itu sebanyak 2 buah. Di sana juga ada hubungannya dengan si peminjam, hubungannya dengan teman-teman ya, apakah pasangan, apakah ayah, ibu, atau saudara. Silakan pilih dan masukkan nama lengkapnya. Nanti silakan juga teman-teman isi nomor kontaknya. Pastikan ketika mengisi nomor kontak darurat, pastikan nomor kontak daruratnya aktif dan bisa dihubungi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adalah informasi pekerjaan. Di sini juga mereka memberikan tanda bintang merah, artinya informasi ini wajib diisi semua. Jangan ada yang kosong ya. Untuk informasi pekerjaan di sini ada jenis pekerjaan, silakan saja teman-teman scroll di pilihan, nanti ada beberapa pilihan dari pekerjaan teman-teman. Kemudian nanti silakan juga isi nama perusahaannya. Kemudian di sini ada nomor telepon. Di sini adalah opsional, artinya boleh diisi, boleh tidak.
Kemudian nanti di sini juga ada diminta tanggal gajian, kemudian untuk pemasukan bulanan dan juga lama bekerja. Ini kegunaan dari informasi pekerjaan ini agar pihak perusahaan mengetahui apakah teman-teman memiliki gaji tetap atau tidak. Karena jika kita memiliki penghasilan, maka mereka akan mempercayai untuk memberikan pinjaman kepada kita. Oleh sebab itu, isilah gaji teman-teman sebesar mungkin agar bisa mendapatkan limit yang besar pula. Oke, kita lanjut ya. Yang keempat, kita memverifikasi identitas. Nah, di sini kita akan diminta untuk mengupload foto KTP dan juga untuk memverifikasi wajah. Silakan ikuti aja instruksi yang diminta oleh aplikasi ya. Jadi di sini nanti ketika teman-teman mengupload foto KTP, nanti silakan isi nama dan juga nomor eKTP sesuai dengan eKTP yang teman-teman upload tadi di aplikasi. Nah, yang terakhir teman-teman akan diminta untuk mengisi nomor rekening bank. Di sini nama rekening bank harus sama dengan nama di KTP. Jadi jangan mengisi nomor rekening bank orang lain karena nanti bisa jadi pinjaman teman-teman yang awalnya di ACC dikarenakan nomor rekeningnya tidak atas nama teman-teman sendiri, maka pinjaman teman-teman ditolak alias tidak akan di ACC. Di sini silakan isi nama banknya, silakan dipilih di bagian pilihan. Di situ banyak beberapa macam bank yang ada di Indonesia ya, bank konvensional. Jadi silakan teman-teman isi, kemudian isi dan nomor rekeningnya. Nanti mereka juga akan meminta kita konfirmasi nomor rekening. Setelah kita mengisi 5 item tadi, ada informasi pribadi, informasi kontak darurat, informasi pekerjaan, verifikasi data, kemudian nomor rekening bank, maka nanti kita akan diminta untuk menunggu terlebih dahulu merefresh berapakah limit yang akan kita dapat. Biasanya ini kita menunggu kurang lebih 10 menit atau 15 menit, nanti akan keluar limit yang bisa kita pinjam atau limit yang cocok untuk kita. Nah teman-teman, setelah saya menunggu ini kurang lebih 10 menitan ya kalau nggak salah ya, ini saya mendapatkan limit pinjamannya Rp4.500.000 dengan tenor pinjamannya ada 120 hari. Di situ juga ada metode pembayarannya. Nanti jika saya setuju dengan limit yang saya dapatkan ini, maka saya langsung aja klik pinjam sekarang ya. Jadi artinya ketika limit pinjaman kita sudah keluar, artinya pinjaman kita bisa jadi ya 80% di ACC, 20% nya ditolak. Tapi ketika limitnya sudah keluar, jarang sih ya pinjamannya ditolak, biasanya di ACC dan kita tinggal menunggu dananya masuk ke rekening kita. Jadi ya, nah ini ya bukti pembayaran saya masuk ke rekening saya dengan totalnya Rp4.500.000. Kemudian nanti ada biaya layanannya itu sekitar Rp294.000. Di sini untuk durasi pinjamannya adalah 120 hari ya. Jadi untuk masuk ke rekening saya langsung Rp4.500.000. Kemudian nanti pemotongan ADM-nya nanti kita dipotong ketika kita membayar cicilannya. Nah ini ya bukti pengajuan saya berhasil, yaitu jumlah pinjaman saya Rp4.500.000 dengan durasi pinjaman 120 hari dengan biaya layanannya Rp294.306. Oke teman-teman ya, ini saya berhasil mengajukan pinjaman di Pinjam Duit. Oke, itulah review dari saya tentang pinjam duit, dimana pinjam duit ini merupakan salah satu pinjaman online yang sudah ber-OJK
dan proses pengajuannya pun sangat mudah dan proses pencairan pun juga sangat cepat. Untuk pengajuannya juga nggak ribet-ribet karena menggunakan aplikasi yang sangat simpel. Semoga informasi dari saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bisa digunakan bagi teman-teman yang lagi membutuhkan dana dalam keadaan darurat atau dana instan. Pesan dari saya seperti biasa, gunakanlah pinjaman online ini dengan bijak. Jangan sampai teman-teman terlilit dengan yang namanya pinjaman online. Bayarlah pinjaman tepat waktu agar bisa mendapatkan limit yang besar dan mendapatkan scoring yang baik. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.